Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, adik-adik, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelumnya, dikarenakan kita belum pernah bertatap muka langsung, perkenalkan, nama Bapak Ruli Nurul Fajri, dan kebetulan Bapak ditugaskan untuk PPL atau mengajar di SMK Bakti Nusantara 666, dan kebetulan juga kebagian kelas 11 RPL 1 dan kelas 11 akuntansi 1. Untuk itu senang bertemu dengan adik-adik semua. Semoga kita dapat bekerja sama dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, untuk pertemuan kali ini Bapak akan membahas materi yang kita bahas di minggu kemarin, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Bapak sudah mengirim PowerPoint-nya di e-learning. Bapak harap kalian sudah membacanya dengan tuntas. Dan sekarang Bapak akan mengulas sedikit tentang materi tersebut di sini sekarang. Yang pertama, apa itu iman? Iman kepada kitab-kitab Allah itu apa sih? Gitu kan. Iman itu al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulu bil lisan wal amalu bil arkan. Apa itu? Iman adalah pengakuan dengan hati, pengucapan dengan lisan, dan pengaplikasian dengan amal perbuatan yang baik. Jadi iman itu tidak cukup hanya dengan pengakuan, tidak cukup hanya dengan ucapan, tapi iman itu harus diakui dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Lalu apa sih iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu mengimani, meyakini, percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan wahyu kepada nabi dan rasul sebagai petunjuk bagi umat-umatnya. Nah, kalau kita kaitkan di sini, berarti kalau kita iman kepada kitab Allah, tentunya kita harus mengimani kitab Allah. Kita percaya bahwa ada kitab Allah, itu kita percaya dengan hati, kita ucapkan dengan lisan, dan kita amalkan dengan perbuatan yang baik. Bagaimana pengamalannya? Ya tentu saja kita mengikuti anjuran-anjuran dan arahan-arahan yang ada di Al-Quran, kitab kita semua. Gitu. Nah, apa saja sih kitab yang Allah turunkan, dan siapa saja nabi dan rasul yang menerima kitab tersebut? Yang pertama, ada kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, kitab Taurat ini turun sekitar tahun 12 sebelum Masehi. Pokok isi bahasan kitab Taurat ini yang pertama itu ada tentang mengesahkan Allah, kemudian ada larangan untuk menyembah berhala, karena pada zaman Nabi Musa alaihi salam itu rakyat atau hamba-hambanya itu menyembahnya berhala gitu. Beriman kepada berhala, tidak beriman kepada Allah. Dan kemudian ada anjuran untuk mensucikan hari Sabtu. Sebagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita bukan mensucikan. Jadi Sayyidul Ayyam itu, rajanya hari itu kita kan hari Jumat. Sedangkan pada masa Nabi Musa alaihi salam, rajanya hari itu hari Sabtu gitu. Nah, kemudian berikutnya ada kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Nah, kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud sekitar tahun 10 sebelum Masehi. Kitab Zabur ini berisi tentang perintah Allah untuk mengikuti syariat Islam, untuk mengikuti syariat ajaran Islam yang benar. Nah, kemudian ada juga isi kitab Zabur ini berisi tentang nasihat-nasihat, ilmu hikmah, dan syariat Islam yang sebenarnya. Kemudian ada kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, pokok bahasan dalam kitab Injil ini ada banyak. Kita sebutkan salah satunya aja ya, seperti perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus penjelasan bahwa akan adanya nabi di akhir zaman, akan lahirnya satu nabi terakhir di akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, namun kitab Injil yang ada sekarang ini, yang masih ada sekarang ini, kitabnya itu bukan original, maksudnya bukan
sudah direka-reka oleh tangan-tangan jahil manusia, sehingga menyebabkan penyelewengan dan menghasilkan satu ajaran atau agama baru seperti yang kita tahu. Nah, oh iya, ada juga contoh-contoh kitab Injil yang sudah diselewengkan hasil manusia, seperti kitab Injil Matius, kitab Injil Lukas, Yohanes, dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada kitab suci Al-Quranul Karim, yang mana diturunkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diturunkan sekitar abad 6 Masehi. Nah, Al-Quran ini diturunkan tidak langsung satu buku gitu, tidak langsung, berupa suhuf dulu, lembaran-lembaran. Jadi Al-Quran itu diturunkan secara secara bukan tidak secara langsung, tapi secara berangsur-angsur. Seperti kan wahyu pertama kita tahu semua bahwa wahyu pertama dari Allah untuk Nabi Muhammad itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, gitu. Nah, kemudian dalam Al-Quran ini tentu saja banyak sekali pokok bahasannya. Seperti yang kita tahu bahwa Al-Quran ini adalah pedoman hidup untuk kita semua, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada beberapa pokok bahasan dalam Al-Quran seperti akidah, akhlak, keimanan, muamalah, janji, dan ancaman dari Allah. Ada juga sejarah, banyak sekali ilmu pengetahuan dan lainnya. Nah, sebenarnya keempat kitab ini memuat isi yang sama, pada dasarnya sama, yaitu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kan seperti yang kita tahu, kitab Injil yang kita tahu sekarang itu sudah banyak diselewengkan, seperti itu. Nah, kemudian apa sih manfaat gitu ya? Apa manfaat kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa fungsinya kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya fungsinya adalah sebagai petunjuk untuk kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Misalkan kita agar kita tahu yang mana yang haram, yang mana yang halal, yang mana yang baik, yang mana yang tidak, yang mana yang boleh, yang mana yang tidak boleh, seperti itu. Nah, oleh karena itu, setelah pembelajaran tentang materi iman kepada kitab Allah ini, Bapak harapkan agar bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa memperbanyak ilmu kita, bisa menambahkan semangat untuk kita untuk belajar Al-Quran. Jangan hanya membacanya aja, jangan hanya membacanya saja. Membaca sudah baik, tapi lebih baik dengan kita menghafalkan, apalagi harus mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Seperti halnya misalkan kita tahu di Al-Quran itu ada ayat tentang bagaimana kita harus memperlakukan kedua orang tua, bagaimana kita harus menghormati orang tua. Tentu saja kita harus mengaplikasikannya, harus menjalankannya. Seperti juga ada larangan mabuk, larangan berjudi, dan yang lainnya, itu harus kita turuti. Karena Al-Quran itu sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya petunjuk bagi manusia. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami, bisa kalian dapatkan garis besarnya. Semoga kalian paham. Dan untuk tugasnya, Bapak minta kalian untuk membacakan surat Yunus ayat 90 sampai 92. Dibaca saja ya sambil bawa Al-Quran. Dibaca, lalu nanti kirim via voice note ke WA Bapak masing-masing gitu ya. Untuk deadline-nya Bapak kasih waktu 2 hari. Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang bisa membanggakan kedua orang tua kita, bisa membanggakan guru-guru kita, dan tentunya bisa menjadi ahli surganya kelak. Amin, Allahumma amin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.